balik lagi di channel saya, Ima Amal Family. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Dan kalau Ima di sini, alhamdulillah baik-baik saja. Dan seperti judul thumbnail yang kalian lihat di video ini, saya akan membahas tentang hal-hal positif yang saya dapat dari negara Malaysia ini dan bisa saya terapkan pada diri saya, yaitu bagi yang penasaran, stay tune terus ya, jangan kemana-mana. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut di video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya. Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru dari Ima. Oke, lanjut. Di sini saya ingin membahas tentang hal-hal positif yang saya dapat dari negara Malaysia ini, dan tentunya itu membuat saya sesuatu yang sangat luar biasa ya, karena yang sebelumnya saya seperti ini dan setelahnya saya seperti ini. Dan hal pertama yaitu dari kedisiplinan ya. Di sini saya belajar kedisiplinan, sabar, dan yaitu seperti budaya beratur ya. Saya pernah ada pengalaman saya waktu masih kerja kilang dan saat istirahat atau rehat ya, saat ingin membeli makanan, saya meluru aja pergi sana. Lepas tu saya tengok, lepas tu ada kawan yang tegur ya, tak boleh macam itu, kita harus beratur, kita harus menghargai orang yang lebih duluan datang, dia yang harus lebih duluan maksudnya dilayan ya, seperti itu. Dan disitu pun saya berpikir betul juga ya, dan itu hal positif yang saya pelajari pertama ya. Dan setelah beberapa tahun tinggal di sini dan selepas menikah, saya pun sudah menerapkan hal itu ya, di mana-mana tempat pun berada, baik di bank atau di kedai makan atau di mana di pasaraya. Dan saya ambil dari pelajaran diri sendiri pada saat di pasaraya. Setelah dari biasanya di supermarket kan, kalau lepas dari tempat yang sayur-sayur itu kan biasanya akan ditimbang lagi dulu, diberi harga kan. Di situ terus maksudnya refleks saya terus vibratur ini, padahal ramai kan yang ini, terus maksudnya secara maksudnya tanpa ada aturan perintah dari cashier tuh seperti ini, terus pergi beratur. Di situ Ima rasa wah, saya sudah bisa untuk menanamkan sifat kedisiplinan itu ya pada diri saya. Seperti secara tidak langsung saya sudah berhasil untuk menerapkannya pada diri saya, seperti itu. Dan hal positif selanjutnya yaitu tentang kesederhanaan hidup ya. Dan di sini kembali lagi saya cerita, saya hanya bercerita tentang pengalaman saya ya, apa yang saya alami. Saya tidak mau menceritakan tentang orang lain atau siapa. Di sini pengalaman saya, kenapa saya bilang saya belajar kesederhanaan atau apa di sini, yang saya cerita sebelumnya, kalau saya ini dulu pre-hair dan masih bergaya, kalian tahu sendiri kan kalau pre-hair seperti apa. Saya masih bergaya terbuka seperti apa dan seperti ini seperti itu. Dan di situ karena tuntutan untuk terlihat terlihat lebih ini, kita akan selalu saya nak beli baju inilah, ini ada fashion barulah, ini belum lagi mau fashion rambut lagi, belum lagi apa. Dan di situ saya rasa wah, memang kalau saya seperti ini terus, saya hanya kerja cari duit, ini itu habis saya memang tidak akan dapat apa-apa ya, seperti itu. Dan setelah maksudnya saya belajar berhijab dan mengenal persekitaran di sini, mengetahui maksudnya lingkungan di sini seperti apa, dan mereka pun kesederhanaannya seperti apa. Dan saya sendiri rasa saya tidak perlu untuk mengeluarkan banyak uang untuk mempercantik diri untuk maksudnya hal-hal yang
tidak perlu ya seperti itu. Saya sederhana seperti ini pun saya sudah cantik. Sorry, saya memuji diri sendiri, karena kalau bukan saya yang memuji, siapa lagi? Saya minta maaf ya. Oke, kita lanjut. Dan maksud saya di sini, maksudnya walaupun tidak harus bergaya yang seperti maksudnya harus cantik yang berbaju yang mahal, ataupun berbaju yang mengikut fashion, ataupun berbaju yang atau berpenampilan yang seperti selebriti yang lain, tapi kita pun bisa terlihat cantik ya. Itu sebenarnya dari apa maksudnya dari diri kita secara lahiriah ya, seperti itu. Dan di situ saya belajar kesederhanaan, yaitu saya tidak usahlah terlampau untuk bergaya seperti apa, dan saya tidak usahlah untuk ini. Toh orang di sini di Malaysia, kita boleh ambil contoh, mereka semua maksudnya boleh dikata berduit karena mereka ada pekerjaan, mereka boleh membeli ini itu, tapi mereka tetap hidup sederhana ya, dan tidak terlalu menonjolkan diri seperti itu. Di situ yang poin saya dapat, yaitu saya boleh belajar dan tahu kalau kesederhanaan itu apa maksudnya saya bisa dapat di sini. Saya pelajari itu dari sini, seperti itu. Jadi semenjak itu saya rasanya ya ajimat juga ya, karena saya tidak perlu harus ini itu, saya tidak perlu harus ini, tapi kita pun terlihat menarik juga kan, seperti itu, khususnya untuk suami saya. Walaupun saya tidak bergaya seperti selebriti atau kawan-kawan dia yang lain seperti apa, dia tetap menyayangi dan mencintai saya. Oke, kita lanjut, saya sudah merepek kemana-mana ya. Dan selanjutnya yaitu hal apa ya yang saya suka lagi, yaitu kita bisa menanamkan sikap tidak membuang sampah merata-rata. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya pernah cerita di vlog-vlog sebelumnya kalau negara Malaysia ini sangat bersih ya. Mungkin ada juga sebagian yang tidak ini, tapi hampir keseluruhan sih. Pada awalnya mungkin saya berpikiran, oh iya, waktu saya masih tinggal di KL ya, sebab di sana kota besar, memang sangat dijaga ya bandar. Tapi setelah saya sampai di apalagi di Sabah ini, yang di sini pun saya menjumpai perkampungan di Malaysia ini. Maksudnya di sini di sini pun ada bandar juga ya, sebab saya pun tinggal di KK ya, bukan di pelosok juga, tapi saya pun ada masuk ke dalam ataupun melihat suasana di persekitaran kampung-kampung di sini Sabah ya. Jadi saya tahu dan saya lihat kalau di sini pun juga bersih ya, dan mereka menanamkan memang sikap untuk tidak membuang sampah merata-rata. Sampai anak daripada adik suami saya itu pun pandai ya, tak boleh buang sampah merata-rata. Jadi malu ya ditegur sama budak-budak. Dan di situ Ima pun bisa ambil pelajaran dan menerapkan sama diri pada saat berjalan bersama suami. Dan Ima lagi memakan ataupun sebab Ima ini dari sebelum kawin sampai lepas kawin pun makan cemilan yang snack kerupuk seperti itu. Masih lagi ya, sampai kadang kalau pergi beli barang dapur itu suami sudah kata, oh semua sudah beli kan, anak pun apalagi maksudnya snack anak pun sudah beli. Saya cakap belum, ada lagi. Dia cakap apa lagi, snack anak pun sudah ada. Saya cakap saya punya belum. Saya pun juga harus membeli snack. Dan oke, saya lanjut lagi berjalan di shopping mall atau apa kan, di pantai atau di mana. Saat selepas memakan snack ataupun makanan ringan itu tadi, seperti ada rasa untuk takut ataupun rasa macam tidak maksudnya segan untuk membuang sisa-sisa atau sampah-sampah itu ke tempat-tempat yang merata-rata ya. Dan di situ saya mulai wah, saya pun sudah berhasil untuk menanamkan pada diri saya ya, bahwa tidak boleh membuang sampah merata-rata ya, seperti itu.
karena sampah-sampah saya itu saya masukkan ke dalam bag saya atau pocket saya. Saya tahu semua orang pasti biasa membuat seperti itu. Mungkin banyak juga di luar sana yang buat seperti itu, dan Imam pun buat seperti itu ya, memasukkannya di dalam bag, di dalam pocket. Kalau plastik makanan itu kecil, Imam masukkan ke dalam pocket. Kalau agak besar, Imam masukkan ke dalam bag, seperti itu. Jadi dan selanjutnya yaitu apalagi ya hal positif yang Ima dapat di sini. Hal positif selanjutnya yaitu memahami tentang menghargai jerih payah sendiri, atau lebih menghargai hasil keringat sendiri ya. Kenapa Ima cakap seperti itu? Karena maksudnya setelah berada di sini, merasai semua pahit getir, susah payahnya untuk mencari kerja, susah payahnya untuk bekerja, belum lagi hal-hal lain yang maksudnya segala rintangan-rintangan hidup, susah senangnya macam mana dulu. Di situ Ima lebih menghargai lebih menghargai maksudnya hasil jerih payah sendiri ya, maksudnya tidak terlampau atau maksudnya sayang ya, atau rasa macam ini pula untuk membelanjakan uang itu secara sesuatu yang tidak penting ya, bukan karena kedekut ya, bukan karena pelit atau kedekut, tapi karena memang kita ada perasaan rasa terharu ya, mendapatkan duit yang hasil kerja keras kita sendiri, dan kita akan membelanjakannya ke sesuatu yang lebih penting, seperti itu. Jadi di situ juga saya belajar arti untuk menghargai, lebih menghargai lagi sesuatu yang kita dapat dengan susah payah ya, seperti itu. Di negara Malaysia ini juga seperti itu. Dan itu tadi video saya. Minta maaf kalau penjelasan saya terlalu panjang, popet. Jangan pernah bosan-bosan nonton video Ima ya. Dan Ima minta maaf kalau di sepanjang video ini ada suara-suara mengganggu anak Ima, karena di rumah memang Ima hanya bertiga dengan anak, karena suami pergi kerja. Jadi biasalah saat anak sedang bermain, saya pun menyempatkan untuk membuat video untuk kalian, seperti itu. Dan terima kasih telah menonton video saya. Jumpa lagi di next video. Bye. Hai, kawan kan ibu buat video kan nih si botak-botak. Hai.